Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di acara Dunia Wisata. Dunia Wisata kali ini kita akan berbincang-bincang. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari Bali. Ada dua narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa dulu Ibu Ayu Manik. Selamat sore Ibu Manik. Selamat sore Pak Ruslan. Wah, luar biasa ini jauh-jauh dari Bali datang ke Makassar ya. Betul sekali. Boleh tahu sudah berapa kali ini ke Bali? Terakhir ke Bali sebelum ini? Ke Makassar. Ke Makassar. Saya ke Makassar ini yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Betul. Terakhir yang kemarin itu tahun berapa? Oh, sudah lama ya, sebelum pandemi kira-kira 2018. Wah, gimana? Makassar kita lihat perkembangan. Wah, perubahannya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Kemudian ada narasumber kita yang kedua Ibu Leni Wiliana. Beliau dari Operational dan Sales Marketing Director dari Hotel Kanaya. Betul ya? Betul, Wah, Kanaya Hospitality. Ya. Cantik-cantik semua ini kalau orang manajer ini. Memang Ibu Ayu Manik juga Operation Manager di Hotel J4 Hotels ya. J4 Hotels. Yes. Betul ya? J4 Hotels J4 Legian, Hotel. Bali. Okay. Nah ini kita Ibu Leni sendiri pertama kali ke Makassar itu tahun berapa? Saya ke Makassar itu kalau tidak salah 2016, Pak. Itu pertama kalinya menginjakan Makassar. Betul. Ke sekian kalinya ini ke berapa kalau kalinya? Kalau mau dihitung mungkin udah 13 kali. Wah, itu dari dia. Covid dan setelah Covid kayaknya. Berarti ini sudah banyak mencicipi kulinernya Makassar ya? Iya. Apa yang paling terkesan nih kulinernya Makassar? Kuliner memang beda ya Pak ya. Kalau kita makan di Bali atau mungkin di Jawa banyak sekali kuliner dari Makassar, tapi rasa itu kayak pisang epe, terus kemudian bakso, kemudian bumbunya juga markisa lebih enak itu di Makassar. Oke. Iya. Kalau Ibu Manik, apa nih yang sudah dicicipi nih selama, sudah berapa hari di Makassar? Saya dari tanggal 21. 21, ini sekarang tanggal 23. 23. Sudah 3 hari ya. Ya. Artinya, saya sejak sampai di Makassar sampai sekarang saya belum dapat yang namanya palu basah. palu basah, waduh. Sama sup kondro. Ya boleh tahu nih Ibu Manik dan juga Ibu Leni ini datang ke Makassar ini apa kira-kira nih tujuannya? Atau memang ada event kah yang ingin dihadiri sehingga tertarik datang ke Kota Makassar nih? Ibu Manik dulu ya. Oke, sebenarnya kami itu mendapat undangan dari
Kadisparda Makassar dalam rangka acara F8. Wow, sebentar lagi F8. Betul, sebentar lagi. Nah, kami itu ketemu sama Bapak Kadisparda, Pak Romi itu waktu acara Direct Sales Makassar di Bali di Hotel Hilton. Kami ketemu di situ, kemudian berbincang-bincang, wah ini bagus nih, ada event internasional di Makassar. Terus kami bersama beberapa teman-teman dari Bali, itu saya dari J4 Hotels Legian bersama rekan saya Debbie kebetulan Debbie itu dari Makassar juga. Gitu. Kemudian ada Ibu Leni dari Kanaya Hospitality bersama dengan Ibu Melati. Bu Melati juga dari Makassar. Terus ada dari Viv Hotel Kartika Plaza Bali itu dengan Ibu Ratna. Kebetulan Bu Ratna GM-nya Viv Kartika Plaza Hotel. Ada dari Ramada. Banyak ya teman-teman dari. Iya, kami 6 properti. Wow. Gitu. Ada 5 hotel dan 1 travel agent. Jadi ini kalau ke Bali ini ketemu ibu-ibu ini nanti kalau ke sana. Betul mau masuk sekali. Ke hotelnya Bali, pasti ketemu Ibu Leni, Ibu Ayu. Waduh, jadi saya kalau ke Bali nggak kesasar lagi nih. Sudah ada. Komplit, kami paket komplit datang dari Bali. Ada travel agent juga. Sehingga event F8 ini sepertinya belum lengkap kalau kami itu belum ketemu dengan praktisi-praktisi industri dari Makassar. Gitu. Sehingga kami waktu hari Senin kemarin ketemu dengan beberapa industri pariwisata dari Asita, dari Garuda, kemudian dari rumah sakit juga kami ketemu. Terus hari ini kami mengadakan gathering yang diprakarsai oleh Asita gitu. Jadi sekali jalan ini ceritanya ke Makassar dalam rangka F8 sama ketemu dengan teman-teman dari Makassar. Wah, seru ya. Kalau Ibu Leni sendiri gimana? Undangan juga dari Kadis Pariwisata ya? Iya, betul Bapak. Kebetulan kita sudah lama kenal ya dengan teman-teman atau PPA dari Departemen Pariwisata. Dan memang sih intinya sebenarnya undangan ini adalah untuk melihat lebih dekat seperti apa sih Makassar itu sebenarnya. Karena yang kita lihat di Bali untuk domestik itu Jakarta, Surabaya, Makassar merupakan prioritas untuk saat ini setelah COVID. Dan kita juga dapat informasi kemarin pada saat kita bertemu dengan beberapa instansi, juga dengan DPRD dan government, bahwa orang-orang Makassar, teman-teman Makassar ini sukanya ke Jakarta, ke Jogja, dan ke Bali. Oleh karena itu ada istilahnya komunikasi ke depan supaya bagaimana membawa teman-teman atau warga Bali untuk bisa berwisata dan berkulineri di Makassar dengan melihat secara langsung di acara F8 ini, Bapak. Ini atmosfernya ini ada pesawat Sukhoi di atas kita ini. Iya, betul. Nah itu nanti akan ditampilkan pada atraksi pembukaan F8 kayaknya. Oh, saya kira dari Bali nih Pak pesawatnya. Iya. Oke, saya ke Bu Manik nih. Mungkin ini pertama kali masuk Makassar mengikuti F8 nanti nih ya. Karena ini event ini kan sudah lama berlangsung ya. Sudah mungkin keempat kalinya kalau bukan 5 kali ya. Yang jelas sudah ada sedikit lah gambaran ya mungkin kegiatan F8 ini atau belum sama sekali ada gambaran. Kalau melihat dari informasi dan flyer yang saya dapatkan dan ketemu juga dengan Asita bahwa F8 ini memang perkumpulan semacam kepanjangan dari F8 itu ada fashion, food, film, fun of art, apalagi ya kurang film, fashion. Itu kami rasa yang dari Bali itu ini adalah sesuatu yang memang kayaknya di Indonesia jarang ya. Dan saya baru tahu itu hanya di Makassar aja. Saya belum dengar ya di luar Makassar. Dan ini merupakan sesuatu pengalaman yang sangat luar biasa. Kami dari industri pariwisata bisa ikut dalam event F8 ini. Iya. Kalau Bu Leni sendiri sudah banyak ketahui juga ya tentang F8 ini. Kalau untuk F8 kebetulan tahun kemarin waktu ada acara Apexi Bapak kami diundang tapi sebagai visitor. Oh, visitor. Iya, dan saya lihat juga surprise karena
yang dipertontonkan itu tidak hanya hiburan, tapi juga produk-produk serta beberapa destinasi yang ada di Sulawesi, di Anda Makassar. Dan ini yang kemudian kita menjadi suatu wacana kepada rekan-rekan pada saat kita diundang untuk melihat seperti jauh apa sih sebenarnya F8 untuk kedepannya. Karena memang kolaborasi sebenarnya ke depan ini lebih bagus sih kalau kita bisa melihat dari Makassarnya sendiri. Mungkin kita bisa bercerita nantinya kepada rekan-rekan atau ada beberapa asosiasi yang ada di Bali untuk menceritakan, ayo kita bikin kolaborasi. Karena dari pihak Garuda Indonesia sendiri kemarin sebenarnya kita ada minta tolong juga bagaimana kalau bisa meningkatkan ekspansi schedule dari Bali ke Makassar atau Makassar ke Bali. Nah, oleh karena itu perlu adanya imbal balik tidak hanya untuk teman-teman dari Makassar ke Bali, tapi juga ada teman-teman di Bali ataupun internasional turis datang ke Makassar lewat Bali. Wah. Nah, ini juga kita merupakan satu tempat Pak. Brilian semua ini mindsetnya ini ya, dia manajer unit manager general manajernya hotel. Dan tentu kedatangannya ke Makassar tentu ada hal yang ingin dicapai ya. Artinya dalam artian hal ini kita juga berharap bahwa kedatangannya Ibu Mani, kedatangannya Ibu Leni ke Makassar membawa cerita ke Bali. Kita ingin juga sebenarnya Makassar itu ramai juga dikunjungi seperti halnya dengan Bali. Boleh tahu sedikit cerita nih, Bali itu sebenarnya dikenal sebagai Pulau Dewata, terus budayanya sangat luar biasa. Jadi itu kira-kira nih apa yang menjadi daya tarik ini wisatawan untuk datang ke Bali nih, Mbak Leni? Mbak Leni dulu. Iya. Baik. Mungkin bisa dibilang secara provinsi ya Pak ya. Satu accessibility lebih gampang. Ya, karena semua benua itu mungkin bisa lewat ke kita meskipun ada yang dari direct ke Jakarta dulu atau memang. Singapura. Yang kedua adalah sebagai one stop destination baik untuk leisure, bisnis dan MICE. Yang mungkin sementara itu mulai dikembangkan oleh pemerintah untuk bisa membuka destinasi lain selain Bali. Nah, karena memang paket komplitnya itu dan accessibility itu menjadi satu ikon untuk semua orang untuk bisa berwisata, berbisnis dan melakukan meeting ada di Bali. Karena memang culture pun tidak bisa berjalan sendiri, tapi di sana kami di Bali itu ada culture, kemudian ada history juga, lalu juga ada tempat wisata dan sekarang lagi berkembang adalah culinary. Ya, culinary juga lebih berkembang. Gitu. Kalau Ibu Manik sendiri nih, sepengamatannya Ibu sendiri melihat Bali ini seperti apa? Siapa tahu nanti ini bisa menjadi referensi juga bagi Makassar ya, apa yang perlu dipertahankan supaya Makassar juga bisa lebih ramai lagi dikunjungi. Kita kan senang kalau banyak kunjungan datang ke Makassar ya, bangga dengan kedatangan orang-orang dari luar, khususnya apalagi kalau dari luar negeri ya, sama dengan Bali. Nih Ibu Mani, kira-kira apa nih yang menjadi sesuatu hal yang menarik di Bali? Oke, betul. Bali itu kan pulau seribu pura ya. 1000 pura. Jadi culture destinasi itu sangat kental. Budaya, kemudian human resourcesnya juga Bali itu terkenal humble dalam memberikan servis itu kayak tidak ada kesan paksaan. Nah, itu dia yang harus dimiliki juga ya. Betul. Ini yang menurut saya susah didapatkan. Dan itu salah satu poin kenapa tourism yang overseas, yang dari luar negeri itu datang ke Bali, karena pelayanan-pelayanan yang sangat kental, yang sangat tanpa paksaan itu didapatkan di Bali, tidak bisa didapatkan di destinasi-destinasi yang lain. Di samping budayanya yang sangat kental, itu di Bali itu apapun ada. Dari yang level rendah sampai yang level atas pun ada. Dari harga yang rendah sampai harga teratas pun ada. Salah satu yang lagi happening di Bali saat ini adalah banyaknya dibangun beach club yang memang view-nya itu sangat menarik. Itu harganya tidak main-main. Harganya itu bisa melebihi harga kamar pun wisatawan itu pasti datang ke Bali. Gitu. Kalau saya melihat Makassar sebenarnya bagus sekali. Kalau saya bandingkan sebelumnya saya datang ke Makassar tahun 2016-2017 itu sama yang sekarang itu sudah jauh berbeda. Salah satu destinasi yang yang Makassaran
Iya, Makassaran itu. Makassaran. Kebetulan saya 2 hari ini saya jalan ke sana, yang di Center Point. Itu sudah sangat berubah. Dan ada beberapa destinasi yang saya dapat informasi dari Asita, itu mungkin bisa Makassar bisa blow up, dalam artian itu bisa dipakai sebagai sebuah selling point untuk menarik wisatawan dari luar Makassar untuk datang ke Makassar. Itu di samping Toraja sendiri ya. Kalau saya melihat, karena Toraja kan sudah worldwide ya, sudah semua wisatawan kayaknya sudah tahu. Tetapi di samping Makassar itu kan terkenal kota makan enak. Iya, kota makan enak. Ada 2 yang sekarang ini. Kota terhappy. Betul. Terhappy di dunia, bahagia di dunia. Bahagia di dunia. Nah, dalam tanda kutip kota terhappy di dunia itu yang mungkin harus dikembangkan. Sehingga salah satu tujuan kami juga datang ke Makassar itu biar tidak dari Makassar ke Bali saja, tetapi dari Bali juga ke Makassar. Nah, apa ini? Sesuatu yang selling point yang bisa dijual oleh Makassar untuk orang luar itu apa? Selain Toraja. Saya dengar ada Ramang-Ramang ya. Ramang-Ramang. Terus ada lagi destinasi yang harus one day trip. Apa namanya itu? Malino. Nah ini yang orang-orang belum tahu. Dengan adanya kolaborasi antara Dinas Pariwisata Bali sama Dinas Pariwisata Makassar. Nah itu mungkin yang bisa membuat Makassar itu bisa memberikan atau memberikan informasi bahwa banyak loh destinasi-destinasi Makassar yang perlu kita kunjungi selain Toraja sendiri. Ya, betul sekali. Kayaknya menarik sekali perbincangan kita, tapi kita perkenalkan juga Makassar lewat lagunya, karena mungkin di sana sering dengar lagu-lagu Bali ya. Nah, kalau mau dengarkan ini juga dia cerita tentang Pantai Losari nih, Ancila Ricci. Mantap nih. Saya Ancila Ricci dari Lapang. Dede, kusuka namamu. Kue tradisional Bugis Makassar seperti barongko, onde-onde, nenu-nenu, apang, bandang-bandang, tape, dange, surabeng, bolu bereng, semuanya enak sekali. Boleh bilangnya Riki, programa 4 RRI Makassar 92,9 FM. Jangan lupa dilestarikan budayata. Jalan-jalan di Pantai Losari, jangan lupa singgah makan pisang ngepe, gula manis pakai durian, enak namamu bikin lupa utangan. Jangan lupa makan ikan bakar di warungna tumbak kayu bangkoa, sayur santan cobe-cobe mandi garingan, basa tomi bajuta, duduk di Pantai Losari, angin mamiri sejuk sepoi-sepoi, ada cewek tak duduk di dekat tak, enak namamu sampai lupa pulang. Banyak tomi tenda-tenda kafe, tempat kumpul anak muda ya, yang tua ya ndak mau tongkara, balak namamu ikut tongi bagadang. Jalan-jalan di Pantai Losari, jangan lupa singgah makan pisang ngepe, gula manis pakai durian, enak namamu bikin lupa utangan. Jangan lupa makan ikan bakar di warungna tumbak kayu bangkoa, sayur santan cobe-cobe bikin keringat, basa tomi bajuta, duduk di Pantai Losari, angin mamiri sejuk sepoi-sepoi, ada cewek tak di dekat tak bede, enak nama
lupa pulang. Banyak Tommy, tenda-tenda kafe, tempat kumpul anak muda ya. Yang tua ya, ndak mau tong kalah, palak namamu ikut tongi bagadang. Duduk-duduk di pantai Losari, angin memiri sejuk sepoi-sepoi. Ada cewek tadi dekat tabede, enak namamu sampai lupa pulang. Banyak Tommy, tenda-tenda kafe, tempat kumpul anak muda ya. Yang tua ya, ndak mau tong kalah, palak namamu ikut tongi bagadang. Duduk-duduk di pantai Losari, angin memiri sejuk sepoi-sepoi. Ada cewek tadi dekat tabede, enak namamu sampai lupa pulang. Banyak Tommy, tenda-tenda kafe, tempat kumpul anak muda ya. Yang tua ya, ndak mau tong kalah, palak namamu ikut tongi bagadang. Duduk-duduk di pantai Losari, angin memiri sejuk sepoi-sepoi. Ada cewek tadi dekat tabede, enak namamu sampai lupa Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, balik lagi di dunia wisata. Tadi kita sudah dengarkan lagu ya, Bu Manik. Gimana lagu Makassar? Tapi itu belum full bahasa daerah Makassar ya. masih ada loga bahasanya, tapi menggunakan loga ujung pandang. Nah, jadi agak bisa dimengerti lah ya. Ada sedikit dimengerti. Tapi kalau full bahasa daerah, saya yakin enggak mengerti. Kalau Ibu Len ini sendiri gimana tadi lagunya ini? Menarik ya? Istilahnya pop dangdut ya. Pop dangdut ya. Jadi memang enak banget untuk dicerna ya. Iya, santai, artinya dia bercerita tentang Losari. Ya, jadi ada tadi itu sop. Nah, itu juga termasuk makanan atau kuliner khasnya Sulawesi Selatan ya. Sop saudara. Tapi bukan saudara yang di sop. Kadang-kadang kan orang bilang sangar banget di Makassar ada sup saudara ya. Padahal bukan saudara yang di sop. Dulu itu katanya yang punya warung itu supaya persaudaraan itu kuat, di situ banyak orang kumpul-kumpul makan sop, makanya disebut sop saudara supaya persaudaraan itu kuat. Ya, kita kembali lagi ke pariwisata nih. Ada hal yang menarik tentunya dilirik di Kota Makassar nih. Kalau Ibu Manik sendiri nih, kira-kira ke depannya ini apa targetnya supaya nanti Makassar dengan Bali itu bisalah ada istilahnya hubungan dalam hal pariwisata begitu. Dengan adanya perjalanannya ke Makassar ini, kira-kira sudah ada nggak yang kira-kira nih mau dilirik nih? Apa planningnya ke depan? Oke, baik. Tentunya setiap daerah itu pasti memiliki suatu tujuan. Walaupun itu Bali sudah merupakan destinasi yang sudah dikenal di mancanegara ya, baik lokal maupun internasional, tapi tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu selalu meningkatkan pariwisata. Dalam hal ini saya berbicara pariwisata karena kami datang dari industri pariwisata. Kalau dari Makassar sendiri juga pasti seperti itu ya, Pak Ruslan.
tadi saya mendengar lagu itu sangat menarik karena dulu saya taunya itu Makassar itu identik dengan Pantai Losari. Ya. Ternyata saat ini sudah banyak kota terhappy di dunia. Makanan enak. Jadi kota makan kota Sombere. enak. Betul. Sombere itu artinya sangat ramah. Sangat ramah. Ya, jadi tujuannya itu diciptakan itu slogan menjadi kota Sombere, artinya memang menghadirkan keramahan bagi orang Makassar, karena mungkin orang dulu dengar Makassar itu kayak apa ya, dalam tanda kutip serem begitu, karena dia cuma lihat di layar kaca aja. Tapi ketika Anda berwisata ke Makassar, Anda merasakan bagaimana keramahannya Daeng Beca, keramahannya Daeng Bentor dan lain sebagainya. Masyarakat di sinilah. Gimana rasanya sudah 2 hari 3 hari di Makassar ini? Apakah itu hal ada di kita rasakan ini? Ke Ibu Leni dulu. Karena memang sudah sering kesini, setiap saya kesini itu selalu ada sesuatu yang baru gitu Pak. Jadi memang dari tipikal teman-teman di sini itu sangat ramah juga, kemudian open mind. Jadi kita kalau ingin bertanya sangat antusias bisa menjelaskan mengenai oh Anda harus ke sana, harus ke sini, mencoba ini atau mencoba itu. Nah, itu yang mungkin sangat berkesan bagi saya personally kalau saya ingin akan datang ke Makassar karena tidak pernah bosan. Jadi memang inilah yang mungkin perlu kita sampaikan secara digital juga. Apa-apa aja yang kita bisa dapatkan experience dan story-nya. Karena memang seperti Bu Manik bilang betul, kalau kita bertanya kepada teman, saya mau ke Makassar, kalau Sari ya, jadi tidak ada destination yang lain. Nah, sempat juga kita kan ini berkumpul dengan Mas Dimas dari Jambuluk, juga ada Villa Kandora Waingapu. Itu ada satu pembicaraan kenapa tidak sebagai hub Indonesia Timur, itu sebagai barometer untuk orang mau ke Gili Trawangan atau mungkin ke Sumba, Labuan Bajo, juga dibuka banyak international flight juga. Sekarang ini kan case-nya itu kan banyak teman-teman kita juga, mungkin kita juga Pak ya, lebih suka untuk keluar negeri dibandingkan ke Indonesia. Nah, seperti Bu Manik tadi bilang kan ada tempat seperti di Halong Bay ya, yang kita punya di Makassar. Kenapa kita tidak buka adventure itu juga di sini? Nah, ini yang menjadi kepingin kita. Seperti kemarin teman-teman juga yang Bu anak saya dari Ramada juga Bu siapa dari The Fifth, Bu Ratna. Oke, tahun depan kita harus ke sini karena memang jaraknya tidak terlalu dekat. Jadi kita harus berplanning. Nah, ini sebenarnya buat kesempatan untuk dibukakan continue traveler gitu Pak. Untuk lebih, kita perlu punya waktu lebih untuk tahun depan sebelum F8 kita harus pergi ke tempat-tempat ini, dan jadinya akan menjadi penasaran buat teman-teman lain kita Pak. Ini yang saya lebih berkesannya. Mungkin salah satunya adalah buat paket tour layanan ke Makassar. Jangan lupa singgah terus di RRI. Harus ya. Iya, Bu Manik melihat peluang di Kota Makassar nih, gimana gambarannya saat ini? Memang kan tadi kalau dari Bu Leni rencananya nanti ada beberapa daerah destinasi wisata yang menjadi sasarannya ya. Kalau Bu Manik sendiri nih apa yang kira-kira nanti ingin dibidik nih di Kota Makassar? Berbicara dengan tourism itu pasti services ya. Pelayanan seperti di Bali itu kan servicenya itu memang all in one. Itu yang memang harus diutamakan. Memang perbedaannya itu dulu sama sekarang itu sudah jauh sekali. Kami berbicara dengan driver, mereka juga memberikan informasi ke sini, makanan di sini. Jadi informasi-informasi itu jangan hanya di driver aja. Harus masyarakat semua lini harus mengetahui produknya dari Makassar sendiri. Karena kan Makassar akan menjual destinasi nih kepada turis. Jadi semua orang yang ada di Makassar harus mengetahui destinasi-destinasi Makassar yang dimiliki. Jadi dari mulut ke mulut marketingnya itu sangat dahsyat. Gitu. Nah dari sana saya pikir sih yakin masyarakat Makassar di bawah support dari pemerintah daerah
pasti itu bisa booming. Sama seperti Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo itu kan terkenal kan indahnya Pulau Labuan Bajo, tetapi ada orang yang ke sana ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, karena mereka mempunyai taste pariwisata sendiri-sendiri. Even ke Bali pun mohon maaf tidak banyak, tidak 100% juga. Ada juga tidak under ekspektasi karena dunia pariwisata itu kan mempunyai taste tersendiri. Saya yakin sih kalau Makassar dengan masyarakatnya yang mau berubah, dengan memberikan pelayanan yang bagus kepada para turis, saya rasa destinasi pariwisata pasti akan berkembang. Jadi memang hal ini bukan hanya tugasnya pemerintah aja ya, dari masyarakat sangat mendukung sekali ini. Karena itu termasuk orang-orang dari luar kan menilai, oh saya merasakan ini begitu di Makassar. Betul. Nah, kalau Ibu Leni sendiri nih, di Makassar begitu banyaknya pengalaman-pengalaman yang pernah didapat, kemudian melihat perkembangan pariwisatanya juga sudah banyak perubahan ya. Itu tadi kata-katanya Bu Leni, selalu ada yang baru. Nah, itu yang membuat Anda rasakan itu apanya sebenarnya? Apakah memang karena adanya spot-spot wisatanya yang baru, atau mungkin dari perubahan perilaku masyarakatnya bagaimana, atau bagaimana yang kita rasakan selama ini, Mbak? Terima kasih Pak. Sebenarnya kalau saya lihat objek wisata tersebut tuh sudah ada dari dulu. Tetapi mungkin kita beberapa tahun ini ya setelah COVID terutama, saya sih melihat juga dari Dinas Pariwisata itu lebih kencang untuk lebih masuk ke Bali, kemudian ke Surabaya, ke Jakarta. Jadi hal-hal yang dulu kita lihat hanya kota Makassar, sekarang kita bisa melihat sunset juga di Makassar. Nggak usah jauh-jauh hanya untuk culinary. Nah, informasi-informasi yang didapat itu lebih up to date sekarang, satu. Yang kedua, infrastrukturnya juga lebih gampang. Karena dulu kita juga tahunya ada Pantai Bira, kemudian juga harus ke Toraja jauh, tetapi kenapa harus kita jauh-jauh padahal di dalam Makassar sendiri sebenarnya lebih banyak. Nah, saya juga impress juga dengan Dinas Pariwisata Makassar juga karena teknologi mereka lebih banyak mempergunakan untuk seperti influencer, sosial media. Jadi kalau kita mau mencari sekarang kan kita kalau mau tidur, bangun tidur kan juga melihat Instagram ataupun Facebook. Nah, itu kita dapat informasinya lebih update. Harus kemana menggunakan apa, kemudian tiketnya harus naik apa. Nah, ini mungkin pada saat yang sebelum-sebelumnya yang sebenarnya sudah ada, tapi kita tidak mengetahui dan tidak tahu harus bagaimana kesananya. Itu. Iya. Jadi ada itu ya yang kalau dari segi tempat-tempat wisatanya sudah dari dulu ya. Tapi perubahan itu yang kita rasa dari sisi marketingnya, promosinya. Nah, kalau Ibu Manik sendiri nih, Makassar ini sebelum menginjakan kaki di sini apa sih sebenarnya yang terbangun di pikirannya Mbak Manik? Kalau saya makan enak. Makanan enak ya. Jadi itu yang bikin penasaran ya. Betul. Tetapi sampai saya di Makassar saya sangat exciting dengan spot-spot yang kalau sekarang kan kalau istilahnya itu foto upload gitu kan ya. Jadi Instagram itu penuh dengan spot-spot ya, di story-nya juga. Setiap saya melakukan kegiatan di Makassar saya upload. Jadi beberapa ya DM Makassar ya, oh sekarang gini ya. Jadi mereka itu compare dengan sebelum-sebelumnya yang tidak ada spot-spot yang bisa di foto-foto. Nah, sekarang ini sudah foto-fotonya banyak, spot-spot fotonya banyak, dan itu membuat saya merasa jauh sekali perubahan antara Makassar dulu yang sama sekarang. Ya, semoga aja people-nya juga bisa berubah ya, mengikuti keinginan dari pemerintah meningkatkan tourism gitu. Ya. Jadi memang itu Sombere dulu itu pemerintah memberikan sebagai tagline supaya nanti itu mengikuti. Jadi harapannya, jadi dengan adanya tagline bukan hanya sebatas tagline, tapi menjadi istilahnya memberikan pengaruh kepada masyarakat, mengarah ke sana supaya lebih sombere lagi kepada tamu-tamu yang datang. Ya. Nah, tadi impressionnya di makanan. Kira-kira nih makanan apa nih khasnya Makassar yang paling kita impression begitu? Saya pertama sup kondro. Palu basah.
Kalau Saya takutnya habis dari sini nggak bisa jalan kembali. Karena yang disebut ini yang banyak anunya. Tapi tidak masalah. Kalau mau cobanya itu, saya yakin kalau Anda yakini bahwa apapun kita makan itu jadi obat, ya tidak ada masalah. Apalagi tadi coto, konro makan belum ya? Ya, makanya saya sampai membawa teh untuk penghancur lemak. Iya. Karena saya tahu pasti saya akan makan enak di Makassar. Oke. Jadi Makassar memang banyak sekali makanan-makanan kulinernya yang enak-enak ya. Kalau di dekat sini ada di Sungai Cirekan itu ada memang khusus perkampungan Saraba. Jadi Saraba itu minuman khas Bugis Makassar ya. Jadi itu rasanya manis, ada gula merahnya, ada susunya, terbuat dari santan dan gula merah. Nah kalau penasaran nanti bisa ke Jalan Sungai Cirekang. Kita harus coba dari ini, Karebos Bu ini. Leni. Jangan hanya tahu konronya, contohnya, wah itu kan serem banget ya. Kalau 1 minggu tinggal di sini tuh hari yang diburu, waduh, saya tidak bisa bayangkan. Iya. Habis ya. Kalau Ibu Leni sendiri nih, Kalau mungkin karena sudah sering ya Pak ya, jadi saya juga pernah bawa orang tua ke sini juga, terus juga hasil minyak kayu putihnya tuh beda Pak. Wah, ya, minyak kayu kayak putih. di Bali ada bokasi sama kutus-kutus ya. Kalau di sini tuh ada minyak kayu putihnya lebih, kalau untuk orang tua itu lebih hangat dan tidak terlalu berbau, dan minyak tawonnya juga. Minyak gospo. Jadi ya. hal-hal yang kayak gini mungkin kita perlu untuk bisa melihat tidak hanya kulineri saja, tetapi kayak juga kain-kainnya. Nah sekarang yang banyak tren di Sombu Opu itu selalu kalau kita bilang tinggal di mana di Sombu Opu, oh emasnya bagus-bagus loh. Sebenarnya banyak sih hal yang kita, ya itulah informasi sekali lagi Pak, informasi. Kita ngobrol dengan salah satu rekan kami yang kami bawa dari Bali, salah satu travel agent yang biasa membawa market Malaysia ke Bali. Sudah mulai melihat opportunity, kenapa juga tidak hanya dari Bali kita bawa ke Makassar, tapi juga dari Malaysia. Karena kan sudah ada direct Malaysia menuju ke Makassar kan Pak. Nah mungkin tidak hanya kulineri saja, tapi seperti minyak kayu putih, kemudian minyak tawon, produknya lah ya. Produknya ini yang memang bisa dikembangkan. Karena terus terang dulu kan mungkin markisah ya, sekarang udah mulai. Kalau dari Makassar bawain dong minyak kayu putih, wah sudah nggak kutus-kutus lagi. Nah markisah itu sumbernya itu dari sana ya, Malino. Oh oke. Khasnya Malino. Ya. Iya. Jadi sebentar kita lanjut lagi. Sebenarnya seru sekali perbincangan kita kali ini. Saya mau kembali lagi hadirkan lagu. Mudah-mudahan lagu ini juga memberikan apa ya, istilahnya gambaran lah ya tentang kota Makassar. I love Makassar City. Sari pantai kita, angin memiri menyejukkan kotanya. Sejak dulu hingga nanti Makassar dikenal orangnya sombere. Jama bersama-sama, mari kemari, hey kesini, mari kita jama bersama-sama. Makassar kota kita, Makassar nyaman untuk semua, ramah damai kotanya, wujudkan Makassar kota dunia.
aku ngai kotana Bajit-bajit tomi tauna Asari batangi para sangana Punanya nukutana Sombere kita tauna I love Makassar City Sombere orang-orangnya Smart City is Makassar City Jarak deh orang-orangnya bersama-sama mari kemari hey kesini mari kita jalan bersama-sama Makassar kota kita Makassar nyaman untuk semua ramah damai kotanya wujudkan Makassar kota dunia Makassar City, Sombere, orang-orangnya Smart City, is Makassar City Jarak deh orang-orangnya Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indie atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Setuju. Mama, iya Randi tos di Jogja. Mending bagus pisan. Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh. Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira. Bersyukur banget kita nggak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita dari Bali ya, datang ke Makassar. Nah ini menanti acara F8 ya Bu Manik ya. Betul. Nah ini harapannya dengan hadirnya di Kota Makassar ini tentu ada cerita nanti dibawa balik ke Bali ya. Dan kita pun juga berharap bahwa
kita juga penasaran dengan Bali. Begitupun juga orang dari Bali penasaran dengan Makassar. Setiap daerah pasti punya budaya berbeda nih. Kalau di Makassar nih, menurut Ibu Ayu sendiri atau Ibu Manik sendiri gimana dari sisi budayanya? Saya merasa masuk ke Makassar itu memang Muslim ya, secara mayoritas ya. Mayoritas. Tapi bayangan saya itu tidak seperti di memang daerah yang sangat kental Muslimnya, gitu. Nah, saya melihat sekarang di Makassar itu sudah banyak pendatang-pendatang. Beberapa kali saya lihat itu di jalan banyak yang Chinese ya. Jadi di sana melihat bahwa people-nya di Makassar ini sudah menerima perubahan-perubahan, which is itu untuk daerah yang berkembang itu memang bagus, gitu. Apalagi dunia pariwisata ya, mau meningkatkan pariwisata. Kalau tidak ada orang luar yang masuk itu pariwisata sepertinya kurang maju. Nah, itu yang saya rasakan sekarang di Makassar itu sudah ada perubahan-perubahan. Saya lihat sudah banyak sekali ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, berharap dari situ orang-orang yang mau datang ke Makassar itu seperti tadi yang saya bilang, bukan hanya makan enak aja. Ada destinasi yang memang harus dimunculkan gitu. Saya melihat pemerintah supportnya luar biasa. Dari kemarin kami mendatangi pertama dari destinasi flight dengan Garuda juga. Sepertinya Garuda juga gimana caranya ini biar tidak jadwalnya hanya kalau nggak salah Selasa, Rabu, Kamis, kalau bisa full itu seminggu. Jadwalnya Garuda dari Makassar Denpasar atau Denpasar Makassar. Kemudian dari DPRD-nya juga, bagaimana cara meningkatkan biar orang dari luar Makassar itu datang ke Makassar dengan menonjolkan spot point-nya itu. Itu saya rasa harapan nanti kami pun ikut yang F8 ini, istilahnya itu ada timbal baliknya, win-win solution. Betul, memang sih semua bukannya kami merasa lebih ya, di Bali itu selalu dipakai sebagai pilot project untuk dunia pariwisata. Jadi berharap bukan di Bali aja, ada Makassar, ada Jogja, ada Bandung, gitu. Karena daerah-daerah pariwisata kan sekarang Indonesia itu people-nya memang perlu healing, karena stresnya bekerja jadi perlu healingnya bukan ke Bali saja, tapi ke Makassar, ke Jogja, ke Bandung dan destinasi lainnya. Itu sih. Luar biasa. Kalau itu dari Bu Leni sendiri apa nih? Kalau mungkin dari saya sebenarnya kan yang pertama itu karakternya kuat ya Pak. Karakternya yang kuat ya. Jadi setiap kita kan mempunyai ciri khas logat masing-masing, dari Bali, dari Jawa. Tapi once kita udah di Makassar dan bertemu dengan teman-teman atau kerabat atau mungkin klien kami, itu kita kebawa dengan bahasa mereka, logatnya ya. Dan ini yang kami tidak pernah temui di luar Bali. Jadi kayak kebawa istilahnya kayak begitu kan. Kemudian dan yang jadi merupakan suatu sebenarnya unique selling point yang kita bisa bawa ke tempat kami ya. Tapi seperti yang kembali tadi disarankan juga dengan Bu Manik, sebenarnya potensialnya juga besar. Yang perlu mungkin kedepannya yang sekarang kita juga lagi bina adalah meningkatkan kolaborasi. Apa yang sudah baik di Bali akan kami bantu juga di Makassar melalui stasiun yang berkesinambungan, dan juga apa yang sudah baik di Makassar akan kami kembangkan juga ke Bali, dan juga destinasi yang lain seperti di Labuan Bajo, mungkin di Trawangan ataupun di Sumba. Itu sih, karena Indonesia kan mempunyai 270 juta lah, hampir 300, dan itu mungkin bisa membantu sendiri untuk mengembangkan pariwisata masing-masing. Kalau dari diri kita sendiri yang mau untuk datang ke seperti Pro 92,5 ini juga membantu kita juga kan Pak ya. Jadi perlu ditingkatkan juga untuk memberikan telling story. Bagaimana kita meningkatkan bersama-sama, apa sih yang lebih membuat orang untuk lebih senang tinggal lebih lama, karena biasanya kalau ke Makassar hanya 2 malam, 3 malam. Tetapi kalau itu bisa kembali lagi, jedanya terlalu lama. Jadi lebih baik bisa datang 5 malam, 6 malam bisa kemana-mana. Oke, baik.
Sepertinya kita dibatasi oleh waktu, sayang sekali. Sebenarnya masih seru perbincangan ini ya. Tapi sebelum pamit dari ruangan ini, dari siaran kita, saya ingin mau kasih challenge nih, Ibu Manik dulu. Challenge-nya, coba slogan Kota Makassar yang kita tahu, satu aja kata tentang Makassar. Coba apa ya? Slogannya ya? Iya, terserah apalah yang biasa kita dengar di media sosial atau apalah ya, yang paling mungkin dari sisi bahasanya mungkin tentang Makassar. Apa ya? Satu kata aja. Kita sudah sampai Mi. Nah, Ibu Leni. Kalau itu selalu saya bilang, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar, Ci? Oke, seru sekali perbincangan kita di Dunia Wisata. Kali ini kita kedatangan 2 tamu luar biasa ini. Beliau ini peduli terhadap pariwisata dan intinya datang ke Kota Makassar ingin mencari kolaborasi ya. Semoga ini menjadi kerjasama nanti dengan pihak-pihak yang terkait di Kota Makassar sehingga membuat Makassar juga bisa seperti di Bali ya, banyak dilirik oleh orang datang berkunjung. Amin. Terima kasih Bu Leni, terima kasih Bu Manik. Terima kasih Pak Ruslan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makassar bisa tonji. Ye. Ke pasar